Film ini memikatmu dari awal hingga akhir. Kisahnya penuh dengan nuansa yang akan membuatmu merasa menginginkan lebih banyak lagi. Di sisi lain, Jackie Chan menunjukkan nilai besarnya di sini tidak hanya sebagai seorang aktor, tetapi juga sebagai eksponen bela diri yang hebat sejak usia yang sangat muda. Spoiler di depan, perhatian, berhati-hatilah. Film ini dimulai dengan beberapa master kungfu yang tangguh dan seorang pemuda bernama Tommy yang muncul dan menantang mereka untuk melawannya. Ia mengalahkan mereka satu persatu. Namun tiba-tiba kita melihat teman-temannya membangunkannya dan kita menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Tommy adalah pemuda yang kuat, tetapi dia tidak bisa bicara karena ketika dia masih kecil, seorang kriminal membunuh ayahnya di depan matanya dan dia tetap diam sejak saat itu. Tommy pergi ke sekolah bela diri untuk belajar kungfu dan membalas dendam atas kematian ayahnya. Latihannya sangat sulit dan Tommy harus berlatih di bawah sinar matahari setiap hari. Suatu hari dalam salah satu latihan kerasnya, sang guru memberikan beberapa sepatu besi kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa dengan memakainya, mereka akan mengembangkan kekuatan dan keteguhan. Selain itu, setelah terbiasa dengan bobotnya dan berhenti memakainya, mereka akan terasa seringan bulu, sehingga lincah dan cepat. Dia mengirim mereka untuk mengisi ember mereka di sungai, dan setelah terisi penuh, mereka harus mendaki ketinggian yang besar dengan membawanya di atas punggung mereka tanpa menumpahkannya, tempat di mana air itu harus dibawa sangat tinggi, sehingga Tommy menjatuhkan setengah airnya selama perjalanan. Tommy berusaha keras, tetapi dia lelah dan jatuh dari tangga. Setelah itu, seorang guru perempuan muncul dan memberitahu Tommy bahwa dia harus berusaha lebih keras atau dia akan dikeluarkan dari sekolah. Tommy meminta maaf dan melanjutkan latihannya. Saat sampai di tujuannya, seorang guru muncul dan bercanda dengannya karena dia sedang mabuk. Tommy memintanya untuk mengajarinya, jadi guru itu menyuruhnya untuk melihat apa yang sedang dia lakukan. Tommy mulai meniru guru mabuk itu untuk mencoba meningkatkan kemampuannya, tetapi dia terjatuh. Tommy berlatih siang dan malam sampai suatu hari dia melihat dua siswa masuk ke dalam gua gelap di antara pegunungan. Dia mengikuti mereka untuk mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ketika Tommy masuk ke dalam gua, dia menemukan seorang tahanan bernama Cheng. Tahanan ini, Chang, adalah salah satu guru di sekolah tersebut, tetapi dia sedang dihukum karena kejahatan yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Awalnya Chang terkejut melihat Tommy di sana karena dia tidak bisa bicara. Namun, Tommy mengambil roti yang terjatuh dan Chang merebutnya. Dia menyuruh Tommy agar lain kali membawa lebih banyak makanan dan anggur. Akhirnya, ketika Tommy hendak keluar dari sana, dia melihat pintu gua tertutup, tetapi dia melihat sebuah lubang dan segera keluar. Keesokan paginya, salah satu teman Tommy dibawa untuk melawan pria-pria kayu yang merupakan ujian akhir sekolah tersebut. Dia tidak cukup kuat untuk melawan pria-pria kayu itu dan terluka parah. Di sisi lain, Tommy secara diam-diam mengambil sedikit anggur dari botol guru mabuk itu dan membawanya kepada Cheng agar dia memberinya latihan rahasia. Suatu hari guru mabuk itu melihat Tommy mencuri alkohol dan menghukumnya dengan memaksanya membersihkan dapur selama 1 minggu. Tommy menanggapi hukumannya dengan serius dan bekerja keras setiap hari. Akhirnya, guru mabuk itu memaafkannya dan memberinya imbalan atas usahanya. Kemudian, Tommy kembali kepada Cheng dan menceritakan semuanya tentang tantangan pria kayu. Cheng mengatakan kepadanya bahwa dia adalah anak yang sangat baik dan karena itulah dia setuju untuk melatihnya. Gaya bertarung Chang adalah gaya naga yang sangat berbahaya. Dia mengajari Tommy semua hal tentang cara mengeksploitasi titik lemah lawannya dan setiap detail dari gaya naga. Adegan lain, Tommy melatih gaya naga secara sembunyi-sembunyi agar tidak ada guru yang melarangnya menggunakan teknik itu. Namun, seorang guru perempuan menemukannya dan bertanya dari mana dia mempelajari teknik itu, sementara Tommy tetap diam. Guru itu kemudian mengatakan kepadanya bahwa bela diri memiliki salah satu tujuan utamanya yaitu menjaga tubuh tetap sehat dan bahwa taktik yang digunakan Tommy sebelumnya bukanlah salah satu yang bisa memberikan manfaat tersebut bagi orang yang mempraktekannya. Dia menawarkan untuk mengajarinya taktik yang berbeda karena dia melihat dalam dirinya sosok orang baik yang perlu dibimbing. Tommy mulai berlatih bersamanya, tetapi pada saat yang sama dia terus melatih gaya naga, dan karena dia belajar dari guru-guru terbaik di sekolah ini, dia menjadi sangat kuat.
Suatu hari Chang melihat bahwa Tommy sudah siap untuk mengikuti tantangan pria kayu. Chang memberikan pesan kepada Tommy dan memintanya untuk mengirimkan pesan tersebut kepada seorang pria bernama Tang yang tinggal di kota ini. Kemudian Tommy menuju tantangan pria kayu dan semua siswa serta guru berdiri untuk mengamatinya. Tommy masuk ke sebuah ruangan gelap dan menemukan lorong di mana dia hanya melihat pria-pria kayu tersebut dirantai ke dinding. Tommy memulai tantangannya dan begitu dia masuk, mereka mulai bergerak dan melayangkan pukulan dengan sangat cepat. Tommy menggunakan gaya naga dan Phoenix untuk menghindari pukulan. Itu adalah tantangan yang sangat sulit, tetapi Tommy berhasil melewati mereka semua dan sampai ke sisi lainnya. Begitu dia menang, Tommy menjadi seorang profesional kungfu. Gurunya sangat bangga padanya, namun dia merasa heran karena tidak mengerti di mana dia bisa mempelajari jenis kungfu tersebut. Meski begitu, ia bangga dan mengingatkannya bahwa kungfu untuk kesehatan diri. Selain itu, dia mengatakan kepadanya bahwa mulai sekarang dia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kemampuannya demi membantu mereka yang pantas, karena dunia penuh dengan orang jahat dan orang lemah. Kemudian dia memberikan pesan penting, memintanya untuk memberikannya kepada seorang guru bernama Liang. Tak lama kemudian dia sampai di kota dan merasa bingung karena dia menghabiskan seluruh hidupnya di sekolah bela diri. Seorang pria memanggilnya dan Tommy menunjukkan apa yang diberikan Cheng kepadanya. Pria itu mengira bahwa Cheng telah mengirim Tommy dan karena itulah dia membawanya bersamanya. Pria itu bernama Tang, dia memberitahu Tommy bahwa dialah orang yang dicari Tommy, jadi Tommy memberikan pesan itu lalu pergi. Selanjutnya Tommy menuju restoran terdekat di mana dia melihat sekelompok preman sedang mengganggu Mai, putri pemilik toko, dan saudara laki-lakinya John. Mai mulai memukul mereka tetapi Tommy menghentikannya dan mulai menyerang para preman menggunakan gaya naga. Di adegan berikutnya, Tang mengambil surat itu dan memberikannya kepada pemimpin naga hijau. Ketika dia membacanya, dia mengetahui tentang penjara Chang. Keesokan harinya, guru sekolah bela diri terkejut mengetahui bahwa Chang telah melarikan diri. Di sini kita tahu geng naga hijau membantunya kabur setelah menerima pesan itu. Kini kita tahu Chang adalah pemimpin naga hijau, dan saat tiba di kota ini, ia yang pertama membalas orang-orang yang pernah memenjarakannya. Pada malam hari, para penjahat menculik Mai. Pada pagi hari, ayah Mai mendapatkan catatan dari para penculik meminta uang untuk membebaskan putrinya. Ayahnya terlihat sangat khawatir tentang hal ini, tetapi putranya mengatakan kepadanya bahwa dia harus mencoba tetap tenang karena jika mereka meminta uang untuknya, itu berarti mereka tidak akan menyakitinya. Pada saat itu, dia menawarkan diri untuk pergi menyerahkan uang tersebut demi menyelamatkan saudara perempuannya. Tetapi ayahnya menolak karena dia tidak ingin mengirim putranya yang lain ke tangan para pembunuh. Melihat hal ini, Tommy menawarkan diri untuk menemani John. Di jalan mereka melihat Chang sedang bertarung dengan para guru sekolah bela diri. Chang memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka, tetapi mereka kalah jumlah. Tommy meminta John untuk mengalihkan perhatian para guru dan dia akan membantu Chang melarikan diri. John berlari seperti orang gila mencoba menarik perhatian. Pada saat itu, Chang memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri bersama Tommy dan menghilang di tengah hutan. Tommy membantu Chang karena dia mengajarinya teknik naga. Chang membuat mereka bermalam di rumah seorang pria yang tidak dikenal, tetapi pada saat itu seorang pria botak datang. Chang membunuhnya karena mengira dia adalah salah satu guru. Dia melanjutkan dan membunuh seluruh keluarganya dan menyuruh Tommy untuk segera pergi. Baik Tommy maupun John mencari Mai di pagi hari, tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka pergi ke restorannya dan pada saat itu dia tiba di tempat tersebut. Mai memberitahu mereka bahwa para preman telah meninggalkannya di restoran. Pemimpin kelompok harimau bertanya kepada John tentang Tommy, tetapi dia tidak memberikan informasi apapun. Pertarungan dimulai di antara mereka, tetapi Tommy muncul dan menyerang pemimpin kelompok tersebut. Pertarungan panjang terjadi di antara keduanya, sampai akhirnya sang pemimpin mengetahui bahwa Tommy berasal dari Shaolin dan dia pergi. Pada malam hari, Tommy memikirkan kematian ayahnya. Keesokan paginya, Tommy memberikan surat yang dia terima dari guru kepada Liang. Sekarang Liang memberitahunya bahwa Chang adalah muridnya pada awalnya, tetapi kemudian dia mengkhianatinya dan membunuh seorang guru, sehingga dia dipenjara. Dan setelah itu, Liang pensiun karena kesedihan ini. Namun, Chang meningkatkan teknik Leon Yuzhou miliknya.
Kemudian, seorang guru Shaolin datang dan memberitahu Liang bahwa Chang telah melarikan diri berkat kelompok naga hijau miliknya. Dia memiliki teknik baru bernama Oman Singa dan sekarang dia bisa menyerang Shaolin. Guru itu mengatakan kepadanya bahwa Tommy sangat mampu dan akan belajar dengan cepat. Kemudian Liang memberinya buku rahasia dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menjadi seorang Shaolin yang luar biasa karena buku ini berisi teknik yang sangat unik. Setelah itu, Liang meninggal dan Tommy memulai latihannya selama bertahun-tahun, di mana dia bahkan memikul batu seberat 150 kilo di punggungnya. Seorang guru mendekati mereka dan memberitahu mereka bahwa Chang akan menyerang dalam 3 hari ke depan. Guru itu memberitahu Tommy bahwa masa depan Shaolin sekarang bergantung padanya. Tommy telah menguasai teknik singa dan bisa membunuh Chang. Kemudian mereka bertemu dengan pemimpinnya, Raja Harimau, dan dia memberitahunya bahwa dia sudah 10 tahun mencari pembunuh muridnya, yang ternyata sebenarnya adalah ayah Tommy. Chang tiba-tiba muncul dan mulai bertarung dengan pemimpin kelompok Harimau. Di tengah pertarungan mereka, Tommy masuk dan mulai ikut bertarung juga. Inilah kejutannya. Tommy akhirnya berbicara karena dia mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang dibunuh oleh Chang. Tommy memberitahu Chang bahwa ini saatnya untuk membalas dendam padanya. Setelah itu mereka mulai bertarung. Kelompok Chang datang untuk melawan Tommy juga, tetapi dia berhasil mengalahkan mereka semua. Tommy menggunakan semua teknik yang telah dia pelajari dari Chang dan membuatnya pingsan, tetapi pada akhirnya Tommy memberitahu Chang bahwa dia masih menganggapnya sebagai pelatihnya. Tommy mengatakan bahwa jika Chang kembali menjadi Shaolin, dia akan melupakan dendamnya. Namun, Chang tidak tertarik untuk kembali, jadi dia melanjutkan serangannya, dan kali ini Tommy selamat dari serangan tersebut dan berhasil mengalahkan Chang. Dan begitulah film luar biasa ini berakhir. Tuliskan pesan moral dari cerita ini di kolom komentar dan yang terbaik akan disematkan. Jangan lupa untuk berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan tombol suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.